matematika wajib. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materinya minggu lalu mengenai fungsi. Jadi materinya minggu lalu mengenai operasi aljabar pada fungsi. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai yang namanya fungsi komposisi. Ya, jadi langsung saja kita masuk dalam pembelajaran kita pada saat ini. Jadi bagian E-nya adalah fungsi komposisi. Bagian D yang minggu lalu D besar adalah operasi aljabar pada fungsi. Sekarang bagian E, fungsi komposisi. Nah, ini pengantarnya. Suatu fungsi dapat dikombinasikan atau digabungkan dengan fungsi lain dengan syarat tertentu sehingga menghasilkan fungsi baru. Itu yang dinamakan dengan fungsi komposisi. Nah, operasi komposisi biasa dilakukan dengan tanda seperti ini ya. Ini bukan O, bukan juga No, tapi tandanya memang begini. Nah, dibaca komposisi atau bundaran ya. Jadi ini dibaca komposisi atau bundaran ya. Ingat begitu. Nah, fungsi komposisi yang dapat dibentuk dari fungsi fx dan gx yaitu f komposisi gx sama dengan f gx. Jadi ini di bukunya itu ditulis G dimasukkan ke F ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, G komposisi Fx sama dengan G Fx. Jadi kalau ini F-nya dimasukkan ke G. Jadi yang pertama di atas tadi yang diselesaikan terlebih dahulu adalah fungsi G-nya, Gx-nya. Kemudian F dari belakang. Yang kedua ini yang diselesaikan dulu adalah fungsi F ya. Nah, jadi ini suatu rumus fungsi komposisi. Nah, fungsi f dan g dapat dikomposisikan menjadi g komposisi f jika irisan antara daerah hasil fungsi f dengan daerah asal fungsi g bukan himpunan kosong. Jadi dua fungsi f dan g dapat dikomposisikan jika irisannya dari daerah hasil fungsi f dengan daerah asal fungsi g bukan himpunan kosong. Ya, jadi kalau misalnya irisannya himpunan kosong maka tidak bisa dikomposisikan, itu syaratnya ya. Contohnya ini bagian A atau yang pertama ini di buku tugasnya ya. Diketahui fungsi f RGR dengan fx sama dengan 2x tambah 1 dan fungsi g RGR dengan gx sama dengan x kuadrat dikurang dengan 1. Pertanyaan pertama, apakah fungsi komposisi g fx dan f komposisi gx terdefinisi? Kemudian yang kedua, tentukan rumus fungsi g komposisi fx dan f komposisi gx. Kemudian yang ketiga, hitunglah nilai dari g komposisi fx dan f komposisi gx untuk x sama dengan 2. Kita jawab yang pertama, ini nih. Masih ingat kan cara mencari himpunan daerah hasil dan daerah asal pelajarannya minggu lalu? Jadi kalau ini kita cari himpunannya, himpunan daerah asalnya itu untuk ini fungsi f itu ini himpunan daerah asalnya yaitu y di mana y elemen bilangan real. Masih ingat kan caranya menentukan ini? Bapak tidak akan mengulang kembali menjelaskan ini. Kalau menentukan daerah hasilnya ini ya, ini daerah hasil yang dicari. Kemudian ini daerah asal ya. Masih ingat kan x itu daerah asal, kemudian y itu daerah hasil. Jadi kalau ini kita cari daerah hasilnya, maka ini seperti ini, x di mana x bilangan elemen bilangan real. Masih ingat kan? Bapak tidak akan mengulangi kembali bagaimana caranya mencari himpunannya. Nah, dari sini kita lihat bahwa ini kan sama-sama R. Jadi R iris R itu otomatis sama dengan R sendiri. Jadi bukan himpunan kosong ya. Jadi ini terdefinisi untuk komposisi G komposisi fx. Nah, ini tidak sama dengan ini dibaca himpunan kosong ya. Tapi seperti ini. Jadi bukan himpunan kosong atau tidak kosong sehingga terdefinisi. Kemudian yang kedua sama ini daerah hasil untuk fungsi G-nya adalah Y di mana Y elemen bilangan real. Kemudian pada daerah ini
F-nya, daerah asalnya itu X, di mana X elemen bilangan dari sama kan? Ini sama-sama R, elemen bilangan dari. Jadi R iris R sama dengan R sendiri, dan ini tidak sama dengan himpunan kosong ya. Jadi untuk ini G komposisi Fx dan F komposisi Gx itu dua-duanya terdefinisi karena irisannya bukan himpunan kosong ya. Nah, pertanyaan kedua, tentukan rumus fungsi G komposisi Fx dan F komposisi Gx. Nah, kita jawab, ini kan rumusnya tadi, kalau misalnya ini yang dimasukkan adalah Fx-nya terlebih dahulu ya. Jadi G komposisi Fx sama dengan Gfx ya, rumus ini yang tadi. Kemudian kita substitusi Fx-nya tadi kita ganti jadi berapa tadi? 2x tambah 1 kan? Jadi Fx-nya ini kita ganti jadi 2x tambah 1 ya. Nah, kemudian ini G 2x ditambah 1 kan fungsi Gx-nya tadi sama dengan x kuadrat dikurang dengan 1. Jadi sepertinya itu sama dengan x kuadrat dikurang dengan 1. Kemudian di sini G 2x tambah 1. G 2x ditambah 1. Nah, ini x di sini diganti menjadi 2x ditambah dengan 1. Ini kan berarti yang sebelah kanan juga harus diganti dengan 2x tambah 1. 2x ditambah 1, jadi x-nya ini pangkat 2 dikurang dengan 1 yang ini kan. Nah, jadi statusnya seperti ini, 2x tambah 1 pangkat 2 dikurang dengan 1. Ini ya, dikurang dengan 1. Nah, ini kan berpangkat 2, jadi harus diselesaikan ya. Jadi kalau diselesaikan ini hasilnya adalah 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1 dikurang dengan ditambah 1, kemudian dikurang dengan yang ini di belakangnya tadi, ini 1. Kemudian hasilnya ini kan mati, 1 kurang 1 0, jadi hasilnya tinggal 4x kuadrat ditambah dengan 4x. Itu untuk G komposisi Fx. Bagaimana untuk F komposisi Gx? Nah, kalau ini yang diselesaikan terlebih dahulu adalah dari belakang kan Gx-nya. Jadi F x kuadrat ini F Gx ya. Nah, Gx-nya tadi adalah x kuadrat dikurang dengan 1. Jadi ini diganti jadi x kuadrat dikurang dengan 1. Kemudian ini kan Fx-nya tadi 2x ditambah dengan 1. Ini ya, Fx tadi itu sama dengan 2x ditambah dengan 1. Kemudian muncul di sini Fx kuadrat dikurang dengan 1. Nah, ini x-nya kita ganti jadi x kuadrat dikurang 1. Di sini juga x harus diganti dengan 2x x kuadrat dikurang dengan 1. Jadi 2 dalam kurung x kuadrat dikurang 1. Nah, ditambah dengan ini, ditambah dengan 1. Jadi hasilnya ini 2 dalam kurung x kuadrat dikurang 1 ditambah dengan 1. Nah, kemudian kita kali masuk yang ini, kali masuk ke kurung berarti 2 x pangkat 2 dikurang dengan 2. Nah, ditambah dengan 1 yang ini. Jadi hasilnya 2x kuadrat kemudian minus 2 tambah 1 kurang 1. Ya, jadi itu untuk fungsi F komposisi Gx-nya. Hasilnya adalah 2x kuadrat dikurang dengan 1. Sekarang kita lihat untuk pertanyaan nomor 3, hitunglah nilai G komposisi Fx dan F komposisi Gx untuk x sama dengan 2. Nah, kita selesaikan di sini ya. Nomor 3, pertanyaannya adalah G komposisi Fx untuk x sama dengan 2. Nah, rumusnya tadi ini G komposisi Fx
sama dengan ini 4x kuadrat ditambah dengan berapa? 4x ya. Nah, untuk x sama dengan 2 berarti semula dari x di sini diganti jadi 2. Ini 2 jadi ini juga 2. X nya diganti 2 jadi 4 kali 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali dengan 2. Nah, ini hasilnya 4 dikali 4 ditambah 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga 4 kali 4 16 ditambah dengan 8, ini hasilnya sama dengan berapa? 24 ya. Jadi G komposisi F X untuk X sama dengan 2 hasilnya sama dengan 24. Sekarang kita lihat untuk F komposisi GX. Jadi kita tulis lagi F komposisi G. X nya tadi rumusnya adalah 2x kuadrat dikurang 1. Ini ya. Nah, kita ganti x nya sama dengan 2. Jadi F komposisi G 2 sama dengan, nah ini x kita ganti 2 jadi 2 pangkat 2 dikurang dengan 1. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian dikurang dengan 1. 2 kali 4 8 kurang 1 hasilnya sama dengan 7. Jadi F komposisi G X untuk X sama dengan 2 hasilnya sama dengan 7. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membahas contoh yang kedua di buku LKS-nya ya. Nah, ini contoh nomor 2-nya, misalkan fungsi f dan g dinyatakan dalam pasangan terurut berikut. F-nya himpunannya ini, kemudian g-nya himpunannya seperti ini. Pertanyaannya, tentukan yang pertama f komposisi g, yang kedua g komposisi f, yang ketiga f komposisi g 4, yang keempat F komposisi G2, kemudian 5 G komposisi F1 dan 6 G komposisi F4. Nah, untuk nomor 1 bisa kita gambar dalam diagram panah seperti ini ya. Jadi yang diselesaikan terlebih dahulu adalah fungsi ininya ya, fungsi G-nya. Ya, ini. Seperti ini. Jadi ini 4 ini 4 5 6 7 dapat dihasilkan 4 5 6 7. Yang ini kan 4 5 6 7, kemudian ini pasangannya min 1, ini min 1 1 3 dengan 5 ya. Kemudian fungsi f-nya tadi ini min 1 1 3 5 ini kan. Terus yang ini di sini 4 pasangannya ini 4 6 3 5 ya, 4 6 3 5. Nah, kita pasangkan di sini ini yang kita selesaikan dulu ya f-nya. Ya, jadi ini min 1 pasangannya ke sana 4, ini min 1 pasangannya 4, kemudian 1 pasangannya 6, ini kemudian 3 pasangannya 3 dan 5 pasangannya 5 ya. Kemudian kita lihat fungsi g-nya. Ini 4 pasangannya dengan 5 ya. Kemudian 5 pasangannya 1, yang ini ke sana 5 pasangannya 1, kemudian 6 pasangannya minus 1 dan 7 pasangannya 3. Nah, dari sini bisa kita lihat jadi yang kita ambil itu garis ini sampai ke sana ya, yang lurus yang sampai ke sana. Kalau misalnya sampai di sini saja berarti itu sudah termasuk ya. Jadi kita lihat ini. Jadi F komposisi G-nya itu yang ini 4, ini pasangannya ini lurus ke sana jadi sampai 5. Jadi 4,5. Kemudian kita lihat 5 sampai dengan ini 5, 1 pasangannya 6 ini kan, jadi 5,6. Kemudian 6 ini garisnya kemudian 4, jadi 6,4. 7 pasangannya sana 3. Ya, jadi komposisi F komposisi G itu seperti ini. Ada di garisnya ya. Kemudian yang kedua G komposisi F. Nah, selesaikan dulu di belakangnya, kita lihat yang di belakang dulu ini. G-nya. Fungsinya tadi 4,5, yang ini 4,5, kemudian 5,1 yang ini, kemudian 6,1, kemudian 7 dengan 3 ini ya. Kemudian kita gambar lagi yang ini di sini. Di sininya tadi yang awal itu daerah
1, 1, 3, 5. Kemudian daerah kawannya di sana 4, 6, 3, 5. Ini ya, 4, 6, 3, 5. Tapi tidak ada tiganya ya. Nah, kita lihat di sini min 1 itu, ini kita pasangkan min 1 itu, ini pasangannya 4, kemudian terus ke sana jadi 5. Jadi kalau kita tulis dalam komposisinya itu, jadi G komposisi F itu min 1, berapa pasangannya ke sana? 5 kan? Kemudian 1, ini pasangannya berapa? Min 1. Kemudian ini tidak ada ya, karena tidak mempunyai pasangan di sini. Nah, jadi kemudian selanjutnya 5 pasangannya 1. 5,1. Nah, jadi inilah G komposisi F-nya. Ya. Selanjutnya kita lihat untuk pertanyaan nomor 3. F komposisi G4. Kita lihat gambar di sini. F komposisi G4 di sini tadi, ini berarti yang dilihat di sini adalah yang ini ya, 4-nya. Kemudian kita lihat di sini 4 lurus ke sini, ke sana, berarti 5. Jadi F-nya ini sama dengan 5. Kemudian F komposisi G2. Apakah ada 2 di sini? Tidak ada ya, jadi ini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Kemudian yang selanjutnya nomor 5. G komposisi F1. Kita lihat di sini G komposisi F1. Nah, ini kan berarti ini ke sana garisnya, kemudian ini berarti minus 1. Kemudian G komposisi F4. Kita lihat di sini. Di daerah di sini apakah ada angka 4 atau tidak? Nah, tidak ada, berarti ini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Ya, jadi untuk soal nomor 6 ini dan nomor 4 tidak terdefinisi. Ya. Ya, sekarang kita akan melanjutkan materinya. Materinya itu menentukan fungsi jika fungsi komposisi dari sebuah fungsi lain diketahui. Nah, di sini Bapak sudah kasih tabel fungsi yang diketahui dengan yang dapat ditentukan. Kalau misalnya yang diketahui fx dan f komposisi gx, maka dapat ditentukan gx-nya. Kemudian kalau diketahui fx dan g komposisi fx-nya, maka dapat ditentukan fungsi gx-nya. Kemudian kalau misalnya yang diketahui gx dan f komposisi gx-nya, maka yang dapat ditentukan fungsi fx-nya. Kemudian kalau misalnya diketahui fungsi gx dan g komposisi fx, maka dapat diketahui atau ditentukan fungsi fx-nya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Nah, contohnya di sini nomor 1 ada derivasinya ya. Jika diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurang 2 dan f komposisi gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x dikurang 1, tentukan rumus fungsi gx-nya. Nah, sekarang kita akan jawab. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui komposisinya, yang ini kan komposisinya. F komposisi gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x dikurang dengan 1. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini sebelah kiri, ya, ini tetap semua. Karena ini yang kita mau samakan nanti untuk mendapatkan rumus fungsi gx. Nah, ini kalau kita selesaikan seperti tadi, ini kita selesaikan f gx-nya. Terus ini kita substitusi ke fungsi fx yang ini tadi. Kan begini tadi, fx-nya itu sama dengan x kuadrat dikurang dengan 2. Nah, kalau x-nya diganti dengan gx seperti ini, maka x-nya juga diganti ini gx, jadi gx pangkat 2 dikurang dengan 2. Ya, gini. Gx pangkat 2 dikurang dengan 2 itu sama dengan 4, sama yang di atas tadi ya, dari atas 4x kuadrat ditambah 4x dikurang dengan 2. Nah, di sini minus 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, belum menjadi positif di sini kan, positif 2. Jadi ini kita selesaikan, min 1 ditambah 2 sama dengan
positif 1. Nah ini kita bisa faktorkan menjadi 2x ditambah 1 pangkat 2 ya. Nah ini kan sudah sama-sama pangkat 2, jadi bisa kita hilangkan pangkat 2 nya. Jadi gx sama dengan 2x ditambah dengan 1. Jadi rumus gx adalah 2x ditambah 1. Nah coba kita lihat apakah kalau dikomposisikan sama dengan yang ini yang ditanyakan di soal. Nah kan fx-nya itu tadi sama dengan berapa tadi, x kuadrat dikurang dengan 2. Kemudian dx yang didapatkan adalah 2x ditambah 1. Apakah ini kalau dikomposisikan hasilnya seperti ini? Kita uji ya. F dengan gx itu sama dengan f gx-nya. Kemudian gx-nya berapa? 2x ditambah dengan 1 ini kan. Terus ini kita substitusi ke sini jadi 2x ditambah 1 pangkat 2 dikurang dengan 2. Nah ini kalau kita selesaikan hasilnya 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 dikurang dengan 2. Hasilnya 4x kuadrat ditambah 4x dikurang dengan 1 sama dengan ini kan, 4x kuadrat. Jadi ini pondaren g x 4x kuadrat ditambah 4x dikurang dengan 1. Jadi terbukti bahwa gx sudah benar sama dengan 2x ditambah dengan 1. Nah sekarang kita akan melanjutkan contoh soal yang nomor 2 di tesnya. Soalnya tentukan rumus fungsi fx jika diketahui f komposisi gx sama dengan 4x ditambah 21 dan gx sama dengan x ditambah dengan 6. Nah kita misalkan dulu fx sama dengan ax ditambah dengan b ya. Jadi kita misalkan fungsi fx-nya itu sama dengan ax ditambah dengan b. Selanjutnya yang diketahui ini fungsi komposisinya kita tuliskan f komposisi gx sama dengan 4x ditambah 21. Kemudian yang ini sebelah kiri kita uraikan ke bawah, f gx sama dengan 4x ditambah 21. Nah gx-nya tadi adalah x ditambah dengan 6 ini kan. Jadi gx yang ini kita ganti jadi x ditambah dengan 6. Ini sama dari atas. Kemudian yang ini fx sama dengan ini fx tambah 6 kita substitusi ke sini ya. Jadi ini x, semua x-nya kita ganti jadi x ditambah 6. Jadi a dalam kurung x ditambah 6 ditambah dengan b ya, sama dengan ini sama yang di atas 4x ditambah 21. Kemudian a nya kita kali masuk, ax ditambah dengan 6a ditambah dengan b sama dengan 4x ditambah 21. Nah dari sini kita dapatkan, jadi ini yang tidak mengandung variabel x kita kasih dalam kurung ya supaya lebih mudah kita samakan nanti. Jadi ax ditambah dalam kurung 6a ditambah b sama dengan 4x ditambah 21. Nah ini dalam kesamaan suku banyak ya. Kesamaan suku banyak itu yang mengandung variabel yang sama kita samakan ya. Jadi ax ini sama-sama mengandung variabel x, ax itu disamakan dengan 4x ini kan, ax sama dengan 4x. Kemudian ini x-nya kita matikan, jadi ini kedua harus dibagi dengan x. Jadi kalau ini dibagi x tinggal a, kemudian kalau ini dibagi dengan x tinggal 4. Jadi a nya sama dengan 4 ya. Untuk kita ini satu ya, a dibagi 1, 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah sekarang kita peroleh yang kedua lagi, 6a ditambah dengan b sama dengan 21 yang ini kan. Nah 6a ditambah b sama dengan 21. Nah a yang tadi sudah diketahui kan, a nya sama dengan 4. Jadi 6 dikali 4 ditambah b sama dengan 21. Kemudian 6 dikali 4 24 ditambah b sama dengan 21. Jadi b nya sama dengan, ini pindah ke ruas kanan berubah menjadi minus, b sama dengan 21 dikurang 24. Jadi b nya sama dengan minus 3. Kita sudah dapatkan nilai a dengan nilai b, jadi kita sudah bisa mendapatkan rumus fungsi fx. Jadi fx yang tadi kan kita misalkan ax ditambah dengan b. Kemudian kita dapatkan nilai a nya sama dengan 4 dan b nya sama dengan minus 3. Jadi kita ganti saja, a nya 4 kemudian b nya minus 3. Jadi rumus fungsi fx nya adalah
4x dikurang dengan 3. Nah, kalian bisa uji nanti apakah kalau ini dikomposisikan seperti ini, sudah didapatkan Gx sama dengan 6x tambah 6, kemudian fx sama dengan 4x dikurang 3. Apakah kalau dikomposisikan komposisi Gx hasilnya sama dengan yang ini? Kalian nanti uji sendiri ya. Apakah sama dengan 4x ditambah dengan 21? Nah, sekarang kita lanjut nomor 3. Diketahui fungsi f dan fungsi g pada R dengan Gx sama dengan x dikurang 5. Tentukan rumus fungsi fx jika yang pertama itu g komposisi fx sama dengan 4x ditambah dengan 1. Kemudian yang bagian b-nya f komposisi g x sama dengan x kuadrat ditambah dengan 3x. Nah, kita jawab bagian A dulu, kita jawab ya. Jadi kita misalkan fx sama dengan ax ditambah dengan b, ya sama yang di sana tadi. Kemudian yang ini kan diketahui tadi fungsi komposisinya. Jadi kita tulis kembali, kemudian yang sebelah kiri kita uraikan ke bawah. Jadi g fx sama dengan 4x ditambah 1, kemudian fx-nya tadi kan kita sudah misalkan dengan ax ditambah dengan b. Jadi kita ganti fx sama dengan 6ax ditambah dengan b. Ini sama dengan 4x ditambah 1. Kemudian ini g-nya tadi kan gx-nya itu sama dengan x dikurang 5. Jadi x di sini kita ganti jadi ax ditambah dengan b. Ya. Jadi ini kalau misalnya seperti ini g dalam kurung ax ditambah dengan b, maka ini x-nya juga diganti menjadi ax ditambah dengan b kurang dengan 5. Ini kan ax ditambah b dikurang 5 sama dengan 4x ditambah dengan 1. Nah, kita ini seperti yang tadi, yang tidak mengandung variabel kita kasih dalam kurung supaya memudahkan kita untuk menyamakannya nanti. Jadi ax ditambah dalam kurung b dikurang 5 sama dengan 4x ditambah dengan 1. Nah, dari kesamaan suku banyak ini diperoleh ax sama dengan yang sama-sama mengandung variabel x. Kita samakan ax sama dengan 4x. Kemudian ini kita sama-sama bagi x, ini bagi x. Jadi a-nya sama dengan 4. Kemudian ini lagi b dikurang 5 sama dengan 1. Ini kan b dikurang 5 itu kita samakan dengan 1. Jadi b-nya sama dengan ini pindah ke ruas kanan jadi positif 5. Jadi 1 tambah 5, jadi b-nya sama dengan 6. Kita sudah dapatkan nilai a sama dengan 4, kemudian b-nya sama dengan 6. Selanjutnya kita substitusikan ke permisalan kita tadi. Nah, ini kan tadi dimisalkan fx sama dengan ax ditambah dengan b. Jadi a-nya kita ganti 4 dan b-nya kita ganti 6. Jadi fx-nya sama dengan 4x ditambah dengan 6. Ya, sekarang kita akan melanjutkan membahas pertanyaan nomor 3 bagian B. Pertanyaannya yaitu f komposisi gx sama dengan x kuadrat ditambah dengan 3x. Ini ya. Nah, kita lihat dulu, karena gx sama dengan x dikurang 5 di soal ini yang tadi, gx sama dengan x kurang 5 merupakan suku banyak berderajat 1. Masih ingat kan kalau berderajat 1 itu artinya pangkat tertingginya adalah 1 kan? Dan f komposisi gx itu sama dengan x kuadrat ditambah 3x merupakan suku banyak berderajat 2. Ya, jadi ini berderajat 2 karena pangkat tertingginya di sini adalah 2, yaitu x pangkat 2. Maka fx yang akan kita mau cari haruslah suku banyak berderajat 2. Ya, jadi kita misalkan fx-nya itu sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah dengan c. Berbeda dengan bagian a tadi. Bagian a tadi fx sama dengan ax ditambah dengan b. Itu adalah suku banyak berderajat 1. Sekarang fx-nya ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, ini suku banyak berderajat 2. Nah, maka yang diketahui tadi komposisinya kita tulis kembali. F komposisi gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x. Kemudian yang ini ruas kiri kita uraikan ke bawah. Ini ruas kanan tidak diapa-apakan dulu ya. Jadi ini sampainya ke bawah ya, sama semua. Jadi kita fokus ke ruas kiri. F gx sama dengan x kuadrat ditambah 3x. Kemudian
Gx-nya tadi diketahui kan X dikurang 5. Jadi Gx-nya ini kita ganti menjadi X kurang 5. Ya. Selanjutnya kita fokus lagi permisalan kita tadi. Fx sama dengan Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah dengan C. Nah, di sini Fx F dalam kurung X dikurang 5. Berarti kalau misalnya di sini X-nya semua diganti jadi X kurang 5, berarti sebelah kanan juga harus diganti jadi X dikurang 5 pangkat 2, X dikurang 5 ya. Jadi ini semua nilai X di sini kita ganti jadi X kurang 5. Jadi di sini X kurang 5 pangkat 2, kemudian B dikali dengan X yang ini kita ganti jadi X kurang 5, jadi X kurang 5 ditambah dengan C. Kemudian ini ruas kanan sama aja dengan yang di sini tadi. Selanjutnya kita selesaikan yang ini. Ini kan aljabar berpangkat, berarti kita harus selesaikan terlebih dahulu. Nah, kalau ini X kurang 5 pangkat 2 kita jabarkan, hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang dengan 10X ditambah 25. Kemudian ini kita kali masuk, B dikali dengan X hasilnya BX, kemudian B dikali dengan minus 5 hasilnya minus 5B, kemudian ditambah dengan C. Yang ini sama dengan yang misalkan tadi. Selanjutnya untuk ini yang dalam kurung ini kita kali masuk A-nya. Jadi AX pangkat 2, kemudian ini A dikali dengan minus 10X hasilnya min 10AX. Kemudian A dikali dengan 25 hasilnya 25A. Kemudian ini sama dari atas. Selanjutnya yang ini yang mengandung variabel X kita kasih dekat-dekat ya supaya bisa kita keluarkan X-nya nanti. Jadi ini min 10AX kita kasih dekat dengan yang mana di sini yang mengandung variabel ini BX ya. Berarti di sini B ditambah dengan BX ditambah 25A dikurang 5B ditambah dengan C. Nah selanjutnya ini kan sudah kita kasih dekat-dekatkan, jadi X yang bisa kita keluarkan. Jadi kalau ini kita kasih keluarkan hasilnya seperti ini, min dalam kurung 10A dikurang dengan B ya. Jadi ini hasilnya. Kemudian dari suku banyak ini, kedua suku banyak ini, kesamaan suku banyak ini bisa kita peroleh tiga persamaan, yaitu yang pertama ini sama yang tadi, ini yang sama-sama X pangkat 2 kita samakan. Jadi AX pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 yang ini. Ya, kemudian X pangkat 2-nya, jadi kedua ruas ini kita bagi jadi X pangkat 2, ini bagi X pangkat 2, jadi hasilnya A-nya sama dengan 1, atau bisa kita contoh seperti ini ya. Jadi A-nya sama dengan 1. Selanjutnya untuk yang ini lagi, ya, minus dalam kurung 10A dikurang BX ini ya. Kita samakan dengan yang mengandung variabel X di sini. Nah, ini kan 3X, berarti sama dengan 3X. Jadi min 10 min dalam kurung 10A dikurang B, kemudian ini X yang kita selesaikan, jadi min 10A dikurang B sama dengan 3. Selanjutnya ini minus yang kita kali dalam kurung, berarti min 10A ditambah B sama dengan 3. Kemudian A yang tadi kan sudah kita dapatkan sama dengan 1, jadi kita substitusi ke persamaan ini. Jadi min 10 dikali dengan 1 ditambah B sama dengan 3. Min 10 dikali 1 hasilnya minus 10 ditambah dengan B sama dengan 3. Kemudian min 10 ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadi berubah menjadi positif. Jadi B-nya sama dengan 3 ditambah 10. Jadi B-nya sama dengan 13. Nah, kita sudah dapatkan A sama dengan 1 dan B sama dengan 13. Selanjutnya kita akan mencari nilai C-nya. Nah, kita lihat di sini tadi yang tidak mengandung variabel kita samakan dengan yang ruas kanan ini. Nah, sebenarnya di sini masih ada ditambah dengan 0 ya. Ditambah dengan 0. Cuman kalau dalam matematika itu kalau misalnya ini kan sama di kalau tidak ada. Jadi ini tidak usah ditulis. Jadi yang ini kita samakan dengan 0 ya. 25A dikurang 5B ditambah C itu sama dengan 0 karena tidak ada yang tidak ada konstantanya di sini. Jadi kalau misalnya ini karena yang kita mau cari adalah nilai C, berarti yang variabel A, B-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Ini 25A pindah ke ruas kanan berubah menjadi minus 25A. Kemudian minus 5B pindah ke ruas kanan berubah menjadi positif 5B.
Nah, selanjutnya kita substitusi nilai A dengan nilai B-nya. Nilai A-nya tadi 1, kemudian nilai B-nya 13. Kemudian kita selesaikan minus 25 dikali 1 minus 25. Kemudian 5 dikali 13 hasilnya 65. Jadi minus 25 ditambah 65 hasilnya sama dengan 40. Jadi C-nya sama dengan 40. Kita sudah dapatkan nilai A, B, C. Selanjutnya kita sudah bisa menentukan rumus fungsi fx-nya. Nah, kita misalkan tadi fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Kita substitusi a, b, c-nya, nilai a, b, c. Jadi a-nya tadi 1, berarti di sini 1 kan, berarti tinggal x pangkat 2. Ditambah b-nya 13, berarti 13x ditambah dengan c-nya tadi 40, ini sama dengan 40. Jadi inilah rumus fungsi fx untuk bagian B. Ya, jadi untuk pertemuan kita pada saat ini saya rasa sekian. Tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran dari Bapak Ibu guru, dan tugas-tugas yang diberikan harap dikerjakan dan di-store dengan tepat waktu. Sekian.